Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam KKA. Kita sudah masuk dalam bagian kedua pelajaran yang ke-11. Namun sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jika pada saat malam hari ini kami boleh bertemu, kami boleh bersatu, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Kami rindu bahwa pelajaran yang akan kami bahas pada malam hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang sudah bergabung melalui YouTube. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati acara KKA kami pada malam hari ini. Tuhan memberikan hikmat yang daripada Allah sehingga kami boleh mempelajari dan membahas pelajaran ke-11 ini Tuhan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diberkati, boleh diurapi, dan kami boleh dibarui melalui kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Kami mau memulai pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa malam hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-11. Pelajaran ke-11 judulnya adalah waktu untuk memutuskan. Kita mungkin sering sekali memutuskan sesuatu, ya. Dan salah satu pertanyaan yang ada pada malam hari ini adalah, apa salah satu keputusan terbaik yang pernah Anda buat dalam hidup Anda? Nah, kemungkinan keputusan yang Anda buat itu hasilnya mungkin sedang Anda nikmati, atau keputusan yang Anda ambil Anda sedang menunggu hasilnya. Nah, kita akan kembali ke beberapa waktu yang lalu. Kita akan mengingat kembali keputusan apa yang terbaik yang sudah kita ambil di dalam kehidupan kita dan mengapa itu menjadi keputusan yang terbaik. Bapak Ibu akan menjawabnya sendiri karena saya percaya bahwa masing-masing pribadi memiliki jawaban sendiri, memiliki pengalaman sendiri di dalam memutuskan sesuatu. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam studi Alkitab. Pembacaan ayat pada malam hari ini terdapat dalam 3 bagian kitab. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Kemudian kita juga akan membaca Lukas 9 ayat 23 sampai 25 dan Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Mengenai bacaan Alkitab pada malam hari ini di dalam Efesus, di situ Paulus menulis suratnya kepada jemaat Efesus. Waktu itu Paulus masih ada di dalam penjara. Di dalam suratnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kabar baik mengenai anugerah Allah dalam Yesus Kristus itu diperuntukkan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga diperuntukkan untuk bangsa lain. Mereka semua orang yang percaya kepada Yesus diikat menjadi satu di dalam Dia, dan mereka bertumbuh bersama melalui Roh Allah. Kemudian di pembacaan berikutnya di dalam Lukas, di situ Lukas menyajikan satu cerita kehidupan tentang Yesus, bagaimana Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya agar menerima keselamatan, dan ajaran yang sering kali diulang-ulang pada Injil Lukas ini adalah, jika kamu ingin menyelamatkan nyawamu, maka kamu harus menyerahkan nyawamu. Itu
ajarannya ya. Kemudian di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14 sampai 15, di situ kita akan melihat bagaimana Yosua setelah mengambil alih pimpinan dari Musa, Yosua memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Namun tantangannya di situ adalah bahwa bangsa Israel tinggal bersama-sama dengan bangsa asli Kanaan, yaitu bangsa Kanaan, dan mereka mengikuti tradisi kehidupan orang Kanaan, termasuk menyembah Allah-Allah mereka. Nah, di situ Yosua mendorong bangsa Israel untuk mengambil keputusan yang nantinya kita akan pelajari di bagian yang terakhir pada pelajaran malam hari ini. Kita akan memulai untuk mengupas pertanyaan-pertanyaan yang ada satu persatu. Kita akan memulainya dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 19 sampai 22. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menjadi bagian dari keluarga Allah? Jika kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita stop sampai di situ ya. Yang ditanya adalah siapa yang menjadi bagian dari keluarga Allah. Di situ dikatakan bahwa kamu bukan lagi orang asing. Siapa kamu yang di sini? Kamu di sini yang dimaksud adalah saya dan saudara dan semua orang percaya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bagian dari keluarga Allah. Jadi, kita yang sudah percaya kepada Yesus adalah bagian dari keluarga Allah. Bahwa di dalam Kristus, orang Yahudi dan bukan Yahudi dipersatukan dan memiliki kewarganegaraan yang baru, yaitu warga kerajaan surga. Amin. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang nomor 2. Apa arti menjadi bagian dari keluarga Allah? Jika kita membaca berikutnya, kita bisa menggarisbawahi atau menekankan kata-kata yang ada di situ bahwa arti menjadi keluarga Allah yang pertama adalah kita bukan lagi orang asing atau pendatang. Namanya keluarga itu memiliki hubungan yang akrab, memiliki hubungan yang hangat. Kalau kita masih asing dengan orang lain, ya mungkin itu bukan keluarga kita. Kalau keluarga pasti sudah memiliki hubungan yang baik. Jadi arti dari bagian dari keluarga Allah yaitu kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Yang kedua adalah kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan yang ketiga, kita memiliki kewarganegaraan yang sama oleh Roh Kristus. Jadi karena Kristus, kita orang-orang percaya menjadi keluarga Allah. Dipersatukan oleh karena Kristus. Itu ya Bapak Ibu Saudara terkasih jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana keluarga Allah tetap bersatu? Kita akan melihatnya di ayatnya yang ke-21. Jika saya membaca, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi, Paulus menggambarkan keluarga Allah ini sebagai satu bangunan. Yang seperti kita baca di ayatnya yang ke-21 tadi. Dan bangunan dalam konteks ayat ini adalah
bangunan bait Allah. Kita tahu bahwa membangun bait Allah itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Kemudian pembangunan atau membangun suatu bangunan itu kita harus memiliki fondasi, kemudian memiliki batu penjuru, dan yang ketiga memiliki setiap bagian dalam bangunan itu. Fondasi yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah para rasul dan nabi. Jadi fondasi yang dimaksud di sini adalah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul dan nabi. Kemudian batu penjurunya adalah Kristus sendiri. Kristus di sini adalah sumber dari pengajaran-pengajaran tersebut. Dan kemudian setiap bagiannya itu adalah orang-orang percaya. Ada di ayatnya yang ke-21 sampai 22. Nah, ketiga unsur bangunan ini harus ada sehingga bangunan ini, keluarga Allah ini tetap bersatu. Ya. Semua orang percaya berkumpul menjadi satu bangunan rohani. Jadi, bagaimana keluarga Allah tetap bersatu? Jika semua orang percaya tetap berada di dalam pengajaran para rasul dan nabi, percaya bahwa sumber pengajaran itu adalah Kristus sendiri, dan kita sebagai bagian dari orang yang percaya melakukan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 4 ya Bapak Ibu. Di situ ditanyakan apa peran dan tanggung jawab yang setiap dari kita miliki dalam keluarga Allah. Jadi apa peran kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari keluarga Allah? Dari semua hal yang telah, sedang, dan akan terus dilakukan oleh Kristus bagi jemaatnya, sangat disayangkan jika kita sebagai orang percaya tidak mau terlibat aktif di dalam pembangunan rumah Allah. Kita tahu bahwa gereja itu bukan tempat untuk konser. Gereja itu bukan hanya sekedar untuk tempat kita beribadah, di mana ibadah kita itu enggak sungguh-sungguh. Jadi ibadah itu bukan rutinitas kosong, tetapi kita harus sadar bahwa ibadah itu menumbuhkan iman kita, membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi persekutuan di antara orang percaya adalah bait Allah sesungguhnya. Jadi peran dan tanggung jawab kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah melalui persekutuan-persekutuan dengan orang percaya dan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang lain melalui apa? Melalui kesaksian kita. Kesaksian kita itu melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, mengajak orang untuk percaya bahwa hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kemudian kita akan masuk di dalam bagian kedua, dalam pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan nomor 5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Kristus? Kita akan melihatnya di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Di situ dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jika kita baca di dalam Lukas 9 ayat 23, di situ ada 3 hal
yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengikut aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi mengikut aku itu artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak hanya menuntut kita hanya percaya kepada kebenaran Injil saja, melainkan juga menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk mengikut Kristus. Kemudian yang kedua yang perlu kita beri penekanan adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini artinya adalah menolak dengan tegas kepada kehendak sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah memikul salib. Memikul salib adalah kesusahan dan penderitaan. Tetapi penderitaan di sini bukan penderitaan yang diakibatkan oleh mungkin karena bertengkar dengan saudara atau hidup yang tidak menyenangkan karena kondisi-kondisi tertentu, sakit penyakit, bukan penderitaan seperti itu. Memikul salib artinya adalah mampu bertahan dalam kesusahan dan penderitaan karena kerajaan Allah. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pengikut Kristus? Jawabannya adalah mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Keputusan untuk menyangkal diri dan memikul salib harus dilakukan setiap hari. Sebab pilihan itu akan menentukan tujuan akhir hidup kita. Salah memutuskan, ya akibatnya tidak baik ya. Jadi pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 6. Mengapa komitmen yang kuat diperlukan untuk menjadi pengikut Kristus? Menjadi orang Kristen memang tidak mudah. Karena ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengemban tugas sebagai murid Kristus, di mana sebagai murid wajib melakukan tugas-tugasnya seperti yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi, mengapa komitmen yang kuat diperlukan untuk menjadi pengikut Kristus? Karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Menyangkal diri dan memikul salib harus dijalani setiap hari. Karena melalui penyangkalan diri dan pikul salib, kita belajar untuk memiliki kerendahan hati dan memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk. Supaya apa? Kita bisa menjadi murid Yesus yang militan. Tidak mudah lemah, tidak mudah goyah, dan pantang menyerah. Itu esensinya menjadi orang Kristen. Kemudian yang ketujuh adalah, bagi Anda, apa arti menjadi seorang pengikut Kristus? Nah, dari uraian yang telah saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan nomor 5 dan 6, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri dan kembali bertanya kepada diri sendiri, apa sih arti pengikut Kristus bagi saya? Jawaban Bapak Ibu otomatis berbeda. Karena apa? Karena pengalaman yang kita miliki selama kita mengikut Kristus pasti berbeda. Jadi monggo dijawab sesuai dengan pengalaman sendiri, sesuai dengan jawaban yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Kemudian kita akan lanjut di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 dan 15. Pertanyaan yang nomor 8, pilihan apa yang Yosua minta untuk dilakukan oleh orang Israel? Jika kita membaca
eh, kisah Yosua dan bangsa Israel ini, maka dalam pembacaan ayat ini Yosua dan bangsa Israel ini sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah menikmati tanah perjanjian dari Allah. Yang seperti saya katakan di awal tadi, tantangannya adalah bangsa Israel berhadapan dengan penduduk asli Kanaan dan mereka tinggal bersama. Mengikuti tradisi mereka, bahkan menyembah Allah-Allah mereka. Namun di sini Yosua mendorong bangsa Israel untuk memutuskan apakah bangsa Israel akan menyembah kepada Tuhan Allah yang sudah memimpin, yang sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, atau mereka menyembah kepada Allah-Allah orang Kanaan. Jadi, dalam hal ini Israel harus menentukan sikap. Bangsa Israel harus memilih kepada Allah mana mereka menyembah. Yosua memang mendesak mereka untuk memutuskan Allah mana yang akan mereka ikuti. Namun sebelum bangsa Israel mengambil keputusan, Yosua mengingatkan kembali di situ bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel selama di dalam perjalanan dari tanah Mesir hingga menuju tanah perjanjian. Dan hasil pilihan bangsa Israel, jika Bapak Ibu berkenan untuk terus membaca, akan dijelaskan di ayatnya yang ke-16 sampai 18. Di situ adalah hasil keputusan bangsa Israel, ya. Kemudian yang ke-9, apa arti dari hormatilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya? Kita akan melihat di ayatnya yang ke-14. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita dituntut untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan, tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Tetapi kita tahu bahwa ibadah bukan seremonial biasa. Sebagai orang Kristen, ya saya tiap minggu ke gereja. Tapi saya tidak tahu tujuan saya ibadah ini apa. Nah, bukan seperti itu ya. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel dan tentunya kepada kita juga untuk menghormati Tuhan dan beribadah kepadanya. Artinya adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah dengan tulus dan ikhlas. Artinya apa? Tulus dan ikhlas ini adalah bentuk kesungguhan yang kita ungkapkan kepada Tuhan ketika kita datang kepadanya. Jadi beribadah atau mengikuti persekutuan bukan karena paksaan atau karena tujuan-tujuan lain, memiliki motif-motif tertentu. Jadi jangan jadikan ibadah hanya sebagai formalitas biasa. Beribadahlah dengan tulus dan ikhlas. Dan Yosua juga mengingatkan kepada kita agar kita setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Tuhan Allah itu pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Iman kita kepada Tuhan harus dari totalitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi, apa arti hormatilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya? Bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan sampai dalam pertanyaan nomor 10. Bagaimana Anda dan keluarga Anda bisa melayani Tuhan? Puji
Puji Tuhan jika saya melihat bahwa jemaat GSJA Bukit Horeb ini melakukan pelayanan tidak dalam keluarga ya, dalam satu keluarga tidak hanya bapaknya saja yang melayani atau ibunya saja yang melayani atau anak-anaknya saja yang melayani, tetapi satu keluarga melayani Tuhan. Karena masing-masing memiliki karunia yang berbeda, masing-masing juga melayani dalam hal yang berbeda. Jadi jika ada pertanyaan, bagaimana Anda dan keluarga Anda bisa melayani Tuhan? Nah, monggo Bapak Ibu jawab dengan jawaban Bapak Ibu sendiri. Karena pengalaman pelayanan Anda pasti berbeda dengan pengalaman pelayanan saudara-saudara yang lain. Kita akan menginjak dalam pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir. Dari apa yang telah kita baca dan kita pelajari dalam pelajaran ini, komitmen seperti apa yang harus Anda buat dengan Allah dan gerejanya? Sesuai dengan judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah waktu untuk memutuskan, waktu untuk memilih. Ya. Kita tahu bahwa hidup adalah pilihan. Hidup itu adalah perkara memilih. Memilih ini atau itu, sana apa sini, memilih yang baik atau yang buruk, memilih yang benar atau salah, memilih yang baik atau yang terbaik. Bukankah kita dari bangun tidur pagi hingga sampai malam kembali tidur, kita diperhadapkan banyak sekali macam pilihan. Dan kita harus memutuskan, kita mau pilih yang mana. Kalau kita tidak memutuskan apa-apa, kita tidak memilih apa-apa, kita tidak akan bergerak. Ketika kita diam, berarti pilihan Anda adalah diam dan tidak bergerak. Gitu. Ketika kita memilih, pasti ada sesuatu atau seseorang yang mempengaruhi kita ketika kita mengambil pilihan atau ketika kita mengambil keputusan. Ketika komitmen itu diambil. Kemudian yang perlu ditekankan adalah pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi di masa yang akan datang ketika kita memutuskan sesuatu. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa komitmen atau keputusan yang harus Anda buat setelah mempelajari pelajaran ini? Tentunya itu adalah hak sepenuhnya Bapak dan Ibu. Jangan sampai ada yang mempengaruhi. Seperti Allah memberikan kepada kita kehendak bebas untuk menerima atau mengabaikan, untuk menjawab iya dan tidak, untuk mengikut atau berdiam diri. Itu adalah kehendak bebas yang diberikan Allah kepada kita. Menjadi orang percaya itu tidak hanya sekali dalam mengambil keputusan. Kita harus berkali-kali memutuskan untuk bertekun dalam iman dan mentaati Tuhan. Memperbaiki pilihan-pilihan yang sudah kita ambil sehingga kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan, setia kepada kebenaran firman, taat dengan sungguh-sungguh, dan penyangkalan diri atas dosa-dosa dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Yang kita tahu bahwa setiap keputusan, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Lalai dalam memutuskan mengikut Yesus dan taat kepadanya atau tidak mendatangkan hukuman dan kebinasaan.
lihat di ayatnya yang ke-20. Jadi ada dua macam orang di dunia ini, yaitu orang yang berkata kepada Allah, jadilah kehendakmu, dan ada orang yang Allah berkata kepada mereka, baiklah kalau begitu, biarlah semua sesuai dengan pilihanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, tentukan pilihan Anda. Kalau saat ini adalah waktu untuk memutuskan, waktu untuk menentukan pilihan, segera putuskan apa keputusan Anda di dalam hubungan Anda dengan Allah dan gerejanya. Jawaban Bapak Ibu bisa ditulis di nomor yang ke-11. Jika Bapak Ibu bertanya kepada saya, keputusan apa yang saya ambil? Saya sudah memutuskan sesuatu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dan saya tidak akan berbalik. Saya harap bahwa keputusan Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus akan mendatangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Roh Allah bekerja secara luar biasa untuk memberikan pemahaman yang benar kepada Anda, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh memutuskan hal terbaik dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pelajaran yang sudah kami bahas pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan bahwa kami boleh memiliki kerinduan dan kebulatan tekad untuk kami boleh memutuskan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik bagi kehidupan kami di dalam mengikut Engkau. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau memberikan keberanian dan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu untuk membuat komitmen yang teguh kepada Yesus dan gerejanya. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat yang daripada Allah, sehingga setiap jemaat yang sudah mengikuti KKA pada malam hari ini boleh memahami pesan firman dan boleh mempraktekannya sepanjang minggu ini. Kami rindu bahwa pelajaran-pelajaran yang sudah kami bahas boleh kami lakukan sehingga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang militan. Kami boleh bersaksi kepada teman-teman, tetangga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami rindu Tuhan, setiap orang yang kami kenal boleh mengenal Yesus, boleh diselamatkan, dan boleh menerima kekekalan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati setiap kami, sudah mengurapi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, kita akan jumpa kembali dalam KKA berikutnya. Selamat malam. Sing video. Kak.